Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Setelah Lin Langtian melarikan diri, suasana tegang yang menyelimuti medan kuno juga tiba-tiba melemah secara bertahap. Semua orang segera menghela nafas lega. Mata mereka mengandung rasa takut dan rasa hormat yang besar ketika mereka melihat sosok di udara sekali lagi. Mereka semua memahami dengan jelas bahwa jika masalah hari ini bocor ke dunia luar, nama Lindong akan mengguncang seluruh wilayah barat laut. Faktanya, dia bahkan memiliki reputasi di medan perang kuno yang luasnya tidak terbatas ini. Mata Lindong hanya sedikit bergeser saat menghadapi tatapan ketakutan dan penuh hormat dari semua orang. Segera, dia mendarat dari udara dengan ekspresi tenang. Dengan lambaian lengan bajunya, jiwa buaya surgawi di langit dengan cepat memucat sebelum berubah menjadi cahaya merah terang, dan sekali lagi masuk ke dalam tombak tulang buaya surgawi. Pemanggilan jiwa buaya surgawi kali ini secara langsung telah menghabiskan 2 garis keturunan kuno di tangan Lindong. Jika dia tidak bisa mendapatkan garis keturunan seperti itu di masa depan, kemungkinan besar akan sangat sulit untuk memanggil jiwa buaya surgawi lagi. Meskipun Lindong telah kehilangan 2 garis keturunan kuno, pencegahan yang dia ciptakan juga cukup besar. Dari tatapan orang-orang di sekitar, jelas bahwa tidak akan ada lagi orang buta yang datang dan membuat Lindong kesal. Pertarungan ini juga telah mengalahkan musuh bebuyutannya, Lin Langtian, hingga musuh bebuyutannya tersebut terluka parah sampai pada titik di mana tidak mungkin untuk mengetahui apakah ia akan tetap hidup atau mati. Menurut perkiraan Lindong, jari itu memiliki peluang 80% untuk membunuh Lin Langtian. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan siapa yang bisa menyelamatkan seseorang yang kesadarannya telah terkikis sedemikian parah. Bahkan Yuan Spirit misterius itu tidak memiliki kemampuan ini. "Kakak, kamu baik-baik saja?" Api kecil juga berjalan cepat pada saat ini. Matanya menatap wajah Lindong, yang sedikit memerah, saat dia bertanya. Lindong mengusap dadanya yang masih merasakan sakit yang luar biasa. Pukulan kuat yang dilancarkan Lin Langtian sebelumnya menyebabkan bagian dalam tubuhnya jauh dari tenang saat ini. Jelas, dia sedikit terluka. Namun, hal itu ditekan dengan paksa olehnya. Meskipun dia telah menunjukkan penampilan yang megah dari pertempuran besar sebelumnya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada orang lain yang tergila-gila dengan keserakahan dalam menghadapi daya pikat dari 4 sekte besar yang misterius. Little Flame dengan jelas memahami Lindong dengan sangat baik. Ketika sang mantan melihatnya seperti ini, dia perlahan mengepalkan batang logam di tangannya dan melangkah maju. Dia tampak seperti pagoda logam di samping Lindong. Permusuhan melintas di mata harimau itu. Dengan berakhirnya pertarungan sengit, lapangan luas saat ini menjadi sunyi senyap. Seolah-olah belum ada seorang pun yang pulih sepenuhnya dari pertempuran besar sebelumnya. Hehe, Kak Lindong benar-benar punya keahlian tersembunyi. Begitu kabar pertarungan ini menyebar, kemungkinan besar kau juga punya kualifikasi untuk naik ke peringkat nirvana. Orang pertama yang berbicara adalah Liu Bai, yang telah menjadi pengamat sejak awal. Dia tersenyum ke arah Lindong saat dia mengucapkan kata-kata itu. Ini hanyalah metode yang tidak lazim. Saya beruntung. Lindong tidak berani meremehkan orang ini, yang merupakan orang dengan kemampuan paling tersembunyi di antara 4 penguasa besar di wilayah barat laut. Dengan mengandalkan persepsi energi mentalnya, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Liu Bai ini pasti lebih besar daripada Tian Zhen dan 2 orang lainnya. Yang terbaik adalah dia tidak dengan mudah menyinggung orang seperti itu saat ini. Meskipun Liu Bai tidak melakukan intervensi dan membantu Lindong sebelumnya, jelas bahwa Lindong tidak akan menyimpan dendam atas hal itu. Hubungan di antara mereka adalah hubungan yang dangkal. Sebelumnya, karena Liu Bai tidak memanfaatkan situasi dan menyerangnya, hal itu juga bisa dianggap sebagai bentuk bantuan. Jika kelompok Liu Bai juga menyerang sebelumnya, kemungkinan besar Lindong hanya bisa melarikan diri dengan sengsara hari ini, tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dia miliki. Meski percaya diri, dia tidak sombong. Melawan kelompok 4 orang Tian Zhen sudah mencapai batasnya. Hanya ada pemenang di dunia ini dan bukan keberuntungan. Yansen di sampingnya tertawa kecil. Matanya menatap Lindong dan berkata, "Sepertinya aku telah meremehkanmu. Kalau bukan karena lokasinya sekarang tidak tepat,
aku mungkin tidak bisa mengendalikan diri dan meluangkan waktu bersamamu. Pluto Hen Yansen cukup terkenal di medan perang kuno ini. Namun, jika kamu ingin bertarung dengan saudara Lindong, sangat mustahil untuk memprediksi siapa yang akan kalah. Liu Bai berkata sambil tersenyum. Sudut mulut Yansen bergerak tapi dia tetap tidak berkomitmen. Tangan Pluto Yansen. Lindong sedikit terkejut. Tampaknya Yansen ini memang bukan makhluk biasa. Namun, dia jelas tidak memiliki informasi sebanyak kelompok Liu Bai. Oleh karena itu, dia tidak mengetahui rumor apa yang beredar tentang Yansen ini. Namun, aku sangat penasaran mengapa orang sepertimu, yang telah berkeliaran di wilayah timur laut, mau datang ke wilayah barat laut kita. Meskipun harta karun kuno ini luar biasa, ku dengar wilayah timur laut juga memiliki harta karun yang cukup besar, bukan? Liu Bai bertanya sambil tersenyum. Ada kerajaan super yang mengincar harta karun di wilayah timur laut. Sebagai perbandingan, wilayah barat laut ini adalah tempat terlemah di antara beberapa wilayah besar. Tentu saja, aku memilih datang ke sini untuk mengguncang segalanya. Yansen berbicara dengan lemah. Lindong samar-samar memahami area terluar dari medan perang kuno ini setelah mendengar percakapan antara keduanya di sisinya. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di medan perang kuno ini. Bahkan harta karun yang berada pada level yang mirip dengan harta karun kuno ini tidaklah unik. Perang 100 kerajaan hanya tinggal setengah tahun lagi. Selama sisa waktu ini, para ahli yang ingin menonjol dalam perang 100 kerajaan perlu mendapatkan berbagai warisan, menyerap, mengasah, dan mengendalikannya sepenuhnya. Oleh karena itu, kemungkinan besar seluruh medan perang kuno ini menjadi hiruk-pikuk dalam mencari harta karun. Bahkan kerajaan super, yang diberkati dengan latar belakang yang sangat kuat, tidak mau ketinggalan. Pertarungan sengit serupa dengan yang terjadi di harta karun kuno ini kemungkinan besar sedang terjadi satu demi satu di berbagai tempat dalam medan perang kuno. Saat ini, hampir semua orang berusaha memperkuat diri. Ini karena perang 100 kerajaan adalah tempat berkumpulnya para elit sejati. Mencoba untuk menonjol di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya dan dipilih oleh sekte super bukanlah tugas yang mudah. Liu Bai tersenyum. Setelah itu, dia berhenti mengatakan hal lain. Sebaliknya, dia menoleh dan melihat keempat pintu kuno besar di lapangan. Ekspresi panas perlahan muncul di matanya. Karena pertarungan sudah berakhir, kita harus memulai langkah paling penting. Liu Bai mengulurkan tangannya. Kunci rahasia kuno muncul di sana. Sementara itu, sinar cahaya tersebar dari kunci rahasia. Mengikuti cahaya unik yang tersebar dari kunci rahasia, sebuah pintu besar kuno, yang tetap diam dan tanpa aktivitas meskipun berbagai teknik digunakan oleh orang-orang di sekitarnya, sebenarnya memiliki kilau samar yang keluar darinya. Kunci rahasia kuno perlahan-lahan melayang dari tangan Liu Bai. Cahaya yang dipancarkan menjadi semakin pekat. Akhirnya, cahaya itu berkumpul dan sepertinya membentuk simbol misterius yang menyinari pintu kuno yang tertutup rapat. Setelah cahaya simbol misterius menyinari pintu itu, pintu perunggu besar, yang telah tertutup rapat selama bertahun-tahun, akhirnya perlahan membentuk celah di depan banyak mata panas yang mendidih. Kak Lindong, sepertinya kunci rahasiaku adalah kunci pintu perunggu ini. Kita masuk duluan. Mari kita bertemu jika ada kesempatan di masa depan. Mata Liu Bai yang panas menatap pintu perunggu tempat celah telah dibuat. Setelah itu, dia tersenyum ke arah Lindong. Dengan lambaian tangannya, kunci rahasia kuno mengeluarkan lingkaran cahaya yang menutupi kelompoknya. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara "swoosh" dan menyerbu ke pintu perunggu. Setelah kelompok Liu Bai masuk, pintu perunggu, yang terbuka dan memperlihatkan sedikit celah, sekali lagi tertutup rapat. Hal ini menyebabkan semua orang kecewa. Kegembiraan muncul di hati Lindong setelah melihat kelompok Liu Bai berhasil memasuki pintu perunggu dan mendapatkan warisan. Setelah itu, dia berbalik ke arah api kecil dan mengucapkan kata-kata itu. Api kecil mengangguk. Keduanya mengeluarkan kunci rahasia kuno pada saat bersamaan. Segera setelah itu, dua pintu perunggu kuno memancarkan cahaya unik. Tanda-tanda telah dibuka masih samar-samar. Pada saat yang sama, Yansen juga mengeluarkan kunci rahasianya yang bergema dengan pintu perunggu besar terakhir. Semua orang di sekitar lapangan besar menyaksikan pemandangan ini dengan keserakahan yang tak tertandingi. Nafas beberapa orang tanpa sadar menjadi tidak teratur.
Jelas sekali, ada pergulatan antara keserakahan dan akal sehat mereka. Lindong bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan banyak pasang mata serakah di sekitarnya. Tatapannya hanya menatap pintu perunggu, yang pernah disentuh oleh kunci rahasia di tangannya. Dia bisa merasakan riak kuno yang ada di dalam pintu perunggu besar itu. Semacam rantai entah dari mana merembes keluar dari dalam dan menempel di sekitar Lindong. Apakah ini warisan milikku? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Segera, kunci rahasia kuno di tangannya membentuk simbol tua yang tercetak di pintu perunggu besar. Setelah itu, pintu besar yang tersegel itu akhirnya dibuka perlahan. Pada saat yang sama, dua pintu perunggu di depan api kecil dan Yansen juga perlahan-lahan terbuka. Aroma purba perlahan menyebar dari dalamnya. Api kecil, hati-hati. Sebuah cahaya melilit Lindong. Dia bisa merasakan kekuatan isap yang dikeluarkan dari pintu perunggu, secara samar-samar menarik tubuhnya ke dalamnya. Segera, dia menoleh, menghadap api kecil dan mengingatkan dengan suara yang diberikan. Selanjutnya, keduanya akan dipisahkan untuk beberapa waktu. Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka temui di warisan itu. Dengan memberikan kunci rahasia kuno pada api kecil, Lindong telah memberinya peluang besar. Apakah api kecil bisa memanfaatkan kesempatan ini sepenuhnya akan ditentukan oleh kemampuannya sendiri. Ya. Api kecil mengangguk dengan berat. Dia tahu bahwa kunci rahasia kuno ini sangat berharga. Faktanya, mereka harus bertahan dalam pertarungan hidup dan mati yang intens untuk mempertahankan kunci ini. Tubuh ketiganya mulai terangkat setelah dibungkus oleh lingkaran cahaya. Setelah itu, mereka bergegas menuju pintu perunggu yang terbuka itu. Saat mereka bertiga bergerak, lebih dari 10 sosok dengan mata merah darah tiba-tiba keluar dari sekitar mereka. Namun, mereka malah menyerang. Sebaliknya, mereka langsung menuju pintu perunggu yang terbuka. Tampaknya masih banyak orang yang tidak bisa mengendalikan keserakahan di hatinya. Kelompok Lindong diam-diam menyaksikan 10 lebih sosok yang maju ke depan dan sedikit menggelengkan kepala. Setelah itu, mereka melihat tubuh orang-orang ini tiba-tiba meledak menjadi gumpalan-gumpalan segar ketika mereka baru saja hendak memasuki pintu perunggu. Darah segar tersebar di seluruh lapangan. Aroma darah menyebar, menyebabkan ekspresi orang-orang yang hendak bertindak menjadi pucat. Di tengah banyak tatapan yang berangsur-angsur meredup karena kekecewaan, kelompok Lindong akhirnya bergegas masuk ke pintu perunggu kuno itu. Setelah itu, pintu besar itu mengeluarkan derit sebelum ditutup perlahan. Mereka bertahan lama dan tidak bergerak, tampak seperti sebelumnya, ketika tertutup debu. Segala sesuatu di depan mata Lindong dengan cepat menjadi gelap begitu dia memasuki pintu perunggu besar. Semua inderanya bahkan tampaknya telah tersegel di dalam tubuhnya. Energi mental aslinya yang kuat dan masih melekat di sekujur tubuhnya, juga secara langsung dan kuat ditekan kembali ke dalam tubuhnya. Penyegelan mendadak ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Meski begitu, dia tidak terlalu panik. Setelah merenung sejenak, akhirnya dia mulai rileks secara bertahap. Tidak lama setelah tubuh Lindong rileks, kegelapan tiba-tiba menghilang. Sinar cahaya sekali lagi menerobos kegelapan dan menyinari Lindong. Lindong menyipitkan matanya. Dia beradaptasi dengan cahaya semacam ini sejenak sebelum perlahan melebarkan matanya. Sebuah pintu yang sangat besar tercetak di matanya. Lindong sekecil semut ketika berdiri di depan pintu raksasa ini. Dia mengangkat kepalanya dan mengamatinya. Perasaan menekan dari pintu itu begitu besar dan kuat hingga menyebabkan jantungnya bergetar hebat. Pintu besar itu berwarna hijau pucat. Namun saat ini pintu tersebut belum ditutup. Sebaliknya, itu dalam keadaan terbuka. Tatapan Lindong melihat ke balik pintu besar. Segalanya kabur dan dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Keadaan ekstrim yang tidak lazim dan misterius menyebabkan dia menjadi sangat berhati-hati. Hatinya juga perlahan tenggelam. Tempat ini, apakah ini situs warisan 4 sekte besar misterius? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Kejutan di hatinya akhirnya mereda secara bertahap saat dia melihat ke pintu besar yang terbuka. Cahaya hijau tiba-tiba berkumpul di pintu besar itu, sementara Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya ada karakter kuno yang samar-samar mengambang di atasnya. Itu membawa kisah berat yang memiliki daya tarik untuk memikat hati seseorang. 4 sekte besar misterius, Balai Naga Hijau.
Lindong menatap karakter kuno itu dan berbicara dengan lembut. Aula Naga Hijau, apakah ini salah satu dari 4 sekte besar yang misterius? Karakter kuno bercahaya hijau sekali lagi muncul di pintu besar itu, sementara Lindong sedang merenung. Tes naga hijau sangat berbahaya. Kebanyakan orang akan mati saat mencobanya. Berpikir 2 kali sebelum masuk. Berpikir 2 kali sebelum masuk. Keduanya berpikir 2 kali sebelum masuk, disorot dengan cahaya berdarah, memberikan penampilan yang garang dan brutal. Siapapun yang melihat kata-kata ini akan dicekam ketakutan. Lindong menghirup udara dalam-dalam. Lindong melihat karakter kuno ini dan mulai sedikit mengernyit. Ia tidak menyangka bahwa ia sebenarnya tidak berhasil mendapatkan warisan bahkan setelah mengalami perkelahian dan memasuki pintu perunggu. Sebaliknya, dia harus melewati apa yang disebut tes naga hijau. Lindong melihat sekeliling tempat misterius ini. Sepertinya hanya ada satu jalan di depannya. Pada titik ini, dia bahkan tidak bisa mundur. Dia tanpa sadar merasa sedikit tidak berdaya. Orang yang mendesain tempat ini sungguh aneh. Di satu sisi, dia menyuruh orang lain untuk berpikir 2 kali sebelum masuk. Di sisi lain, dia telah menutup jalur mundur seseorang. Jelas sekali, satu-satunya jalan yang bisa diambil seseorang adalah memasuki pintu besar ini dan mengalami apa yang disebut ujian naga hijau. Apa yang perlu diwaspadai dan dipikirkan 2 kali? Lindong diam-diam mengutuk perancang ruangan ini di dalam hatinya. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu besar yang terbuka. Dia tiba di sini setelah mengalami banyak kesulitan. Lupakan tentang tes belaka. Bahkan jika dia harus mengalami bahaya besar, dia akan tetap berusaha tanpa menyerah pada situasi tersebut. Ini karena dia memahami dengan jelas bahwa dia harus mengandalkan warisan kuno ini agar bisa menonjol di medan perang kuno ini, yang dipenuhi oleh para jenius. Kerja keras seseorang memang sangat penting. Namun, warisan kuno ini memungkinkan kerja keras seseorang dihargai 10 kali lipat atau bahkan beberapa lusin kali lipat. Terlebih lagi, Lindong tidak punya waktu tambahan untuk mencari harta karun lain dan mendapatkan warisan di dalamnya. Oleh karena itu, dia hanya dapat melanjutkan jalan ini saat ini. Tes naga hijau, aku ingin merasakan betapa berbahayanya kamu. Ekspresi Lindong sedikit berubah saat dia berdiri di depan pintu besar. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berhenti ragu-ragu. Dengan selangkah ke depan, dia masuk melalui pintu. Kegelapan yang diharapkan tidak muncul setelah Lindong melangkah melewati pintu. Tatapannya hanya menjadi linglung dengan kecepatan seperti kilat. Selanjutnya, dia merasakan tempat di sekitarnya tiba-tiba berubah. Bang! Sebuah ledakan tiba-tiba bergema di telinga Lindong saat petir melintas. Cahaya perak menyinari tubuh Lindong. Mata yang biasanya tenang itu perlahan-lahan dipenuhi oleh bekas keterkejutan. Lautan berwarna perak yang tampak tak berujung terpantul dari mata Lindong. Bagian atas laut ini berupa awan gelap yang membentang hingga ke cakrawala. Awan gelap memiliki ketebalan yang tidak diketahui dengan kilat mengalir di dalamnya. Banyak petir raksasa yang meluncur turun seperti naga yang marah mengacungkan cakarnya. Akhirnya, mereka tanpa ampun menabrak laut berwarna perak di bawah. Bang! Gelombang besar mulai melanda laut setelah disambar petir. Namun, Lindong bisa melihat kilatan petir di tengah ombak. Air laut sebenarnya terisi penuh oleh listrik. Bahkan dengan ketenangan Lindong, dia tanpa sadar masih menghirup udara dingin saat melihat pemandangan ini. Dia tiba-tiba melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa dia sudah berada di dalam laut ini. Hanya ada batu berukuran 10 kaki di bawah kakinya. Banyak petir dari berbagai cairan menyebar, menghantam batu. Cairan itu keluar dan mendarat di kaki Lindong. Segera, sensasi rasa sakit yang menusuk ditularkan darinya. Cairan listrik itu benar-benar nyata. Rasa sakit yang menusuk menyebabkan tubuh Lindong tiba-tiba bergetar. Matanya tanpa sadar menyusut. Awalnya, dia mengira ini mungkin ilusi. Namun, rasa sakit seperti itu membuatnya mengerti bahwa lautan petir yang luar biasa di depannya ini benar-benar nyata. Arus dia berada jauh di dalam lautan listrik ini. Lindong merasa kepalanya langsung mati rasa saat memikirkan hal ini. Baru pada saat inilah dia mengerti betapa mengerikannya ujian naga hijau ini. Ini mungkin bukan gunung pedang atau lautan api, tapi ini adalah lautan petir yang bahkan lebih mengerikan dari lautan api.
Sebenarnya mungkin saja melakukan hal seperti ini. Sepertinya kekuatan orang yang membuat tes ini cukup mengerikan. Tikus kecil akhirnya keluar dari tubuh Lindong saat ini. Ia memandangi lautan petir yang menyebar ke cakrawala. Sebuah kejutan tanpa sadar melintas di matanya ketika dia melakukannya. Mungkinkah ujian ini bermaksud agar aku melewati lautan petir ini? Lindong mengangkat kepalanya. Petir yang sangat besar turun dari awan gelap tebal seperti badai. Dilihat dari jauh, tampak seperti tirai petir dan sangat spektakuler. Kekuatan surga bagaikan penjara. Lindong merasakan energi liar dan keras dari petir itu. Bahkan jika itu dia, kemungkinan besar dia tidak akan mampu bertahan jika dia berulang kali disambar petir semacam ini. Seharusnya ini dimaksudkan agar kamu bertanggung jawab atas hal-hal ini. Kamu hanya bisa berdoa ketika menghadapi hal-hal ini. Tikus kecil melebarkan cakarnya dan berkata dengan polos. Lindong memutar matanya ketika mendengar nasihat tak berguna dari tikus kecil. Namun, dia langsung menghela nafas dalam-dalam. Matanya menatap lautan petir dan ragu-ragu sejenak. Kebanggaan di hatinya tiba-tiba muncul. Saya ingin merasakan betapa sulitnya melewati lautan petir ini. Setelah tertawa terbahak-bahak, Lindong menekan jari kakinya ke batu dan tubuhnya bergegas maju. Namun, kekuatan yang tidak bisa dilawan, tiba-tiba melonjak dari segala arah saat Lindong keluar dari area sekitar batu. Itu langsung menekan tubuhnya ke bawah dan menyebabkan dia jatuh ke lautan petir. Kaki Lindong mendarat di lautan petir namun tidak tenggelam ke dalamnya. Namun, cairan listrik datang mengerumuni. Segera, rasa sakit yang luar biasa muncul dari kakinya. Perasaan seperti ini seolah-olah dia baru saja masuk ke dalam panci berisi minyak mendidih. Rasa sakit yang hebat di bawah kakinya juga menyebabkan Lindong pulih dengan cepat. Dia buru-buru menggerakkan Yuan Power-nya. Cahaya emas muncul dari bawah kulitnya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya keemasan. Jelas, dia telah mengaktifkan tubuh emas Nirvana. Dengan aktivasi tubuh emas Nirvana, rasa sakit yang hebat dengan cepat melemah secara signifikan. Namun, Lindong masih bisa merasakan aliran energi liar dan keras yang mengalir ke tubuhnya dari kakinya. Bahkan pembuluh darahnya menjadi sedikit bengkak kemanapun energi itu mengalir, tampak seperti tersengat listrik. Pertengkaran. Rambut di kepala Lindong langsung menjadi vertikal saat ini. Dia tampak seperti landak dan sangat lucu. Mulutnya melebar dan seutas asap hitam keluar darinya. Brengsek. Ekspresi Lindong agak hitam. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk. Setelah percobaan sebelumnya, dia menemukan bahwa sebenarnya mustahil untuk terbang di atas lautan petir ini. Dengan kata lain, dia hanya bisa melintasi lautan petir yang tak berujung ini dengan berjalan kaki. Energi liar dan ganas di lautan petir terus menyerang tubuh Lindong. Hanya dengan terus mengaktifkan tubuh emas Nirvana barulah dia berhasil menahannya. Namun, mengaktifkan tubuh emas Nirvana membutuhkan dukungan Yuan Power dalam jumlah besar. Kelelahan mengaktifkan tubuh emas Nirvana seolah-olah sedang makan adalah sesuatu yang bahkan sulit ditahan oleh Lindong. Aku bahkan telah berjalan melintasi dunia kegelapan dari simbol leluhur yang memangsa. Aku tidak percaya bahwa aku tidak mampu menyeberangi lautan petirmu. Lindong membuka mulutnya. Sikap keras kepala telah muncul dalam dirinya oleh lautan petir ini. Segera, sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Gumpalan cahaya keemasan muncul dari bawah kulitnya. Setelah itu, mereka menggumpal di bawah kakinya. Cahaya keemasan menghilang darinya dan menghalangi cairan listrik yang menerkam. Lindong mengubah kakinya menjadi sepasang kaki emas. Setelah itu, dia mengatupkan giginya, mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Kaki Lindong mendarat di lautan petir. Bahkan dengan perlindungan tubuh emas Nirvana, dia masih merasa seolah-olah sedang berjalan di atas jarum baja yang tak terhitung jumlahnya. Keringat dingin sudah merembes keluar dari dahi Lindong, setelah hanya berbicara beberapa langkah. Rasa sakit yang hebat menyebar dari kakinya. Namun, sikap keras kepala di mata Lindong menjadi semakin pekat. Langkah kakinya yang menurun juga semakin kencang. Di tengah tirai pencahayaan yang memenuhi langit, sesosok tubuh perlahan-lahan berjalan ke kejauhan di bawah perlindungan cahaya keemasan yang samar. Di atas lautan listrik, kilat yang menyilaukan disertai guntur seperti auman naga yang marah,
melesat melintasi cakrawala dan membombardir secara brutal ke lautan listrik, langsung menciptakan gelombang pasang setinggi langit. Gelombang pasang yang terbentuk oleh cairan listrik itu bertabrakan dengan sosok kurus yang ditelan cahaya keemasan di permukaan laut. Bang! Suara benturan yang dalam dan rendah terdengar, sementara sosok itu terlempar ke belakang beberapa meter. Saat cairan listrik yang keras menetes dari tubuhnya dan terjalin dengan cahaya keemasan, suara letupan terdengar berulang kali. Sosok yang berjalan di tengah lautan listrik itu tentu saja adalah Lindong, yang sedang berusaha menerobos ujian naga hijau. Saat ini, tubuhnya sedikit bengkok setelah terkena gelombang pasang listrik berbentuk cairan. Ekspresi wajahnya agak berubah dan dia tampak kesakitan. Cairan listrik ini mengandung energi yang agak keras. Di bawah energi seperti itu, bahkan dengan perlindungan tubuh emas nirwana, rasa sakit hebat yang disebabkan oleh korosi semacam itu tidak dapat dihindari. Perasaan itu seolah-olah batang baja ditusukkan ke tubuh seseorang dan menembus tulang dan jantungnya. Mulut Lindong dengan cepat terengah-engah sebelum tinjunya yang terkepal erat mengendur perlahan. Lalu, dia menegakkan tubuhnya, yang sebelumnya dibuat bengkok karena benturan melawan gelombang pasang. Setelah berjalan hampir setengah hari, dia telah menghadapi situasi seperti itu berkali-kali. Rasa sakit akibat cairan listrik itu agak menyiksa. Jika bukan karena tubuh emas nirwana, ia akan terkorosi oleh cairan listrik hingga tulangnya pun tidak tersisa. Namun, meski menyakitkan, Lindong menemukan beberapa celah saat dia terus-menerus diserang oleh rasa sakit yang luar biasa. Tampaknya setiap kali tingkat rasa sakit mencapai klimaksnya, energi kekerasan akan melepaskan suatu bentuk energi aneh. Energi ini sangat lemah. Setiap kali muncul, itu akan menghilang ke dalam tubuh Lindong. Jika bukan karena persepsinya yang tajam terhadap energi mental, dia tidak akan menyadarinya. Energi aneh yang merembes keluar dari cairan listrik tidak meningkatkan Yuan Power Lindong. Namun, dia bisa merasakan bahwa dia tanpa sadar diperkuat oleh energi aneh itu. Setelah dia diperkuat, sepertinya dia mendapat sedikit perlawanan terhadap korosivitas cairan listrik. Meskipun rasa sakitnya masih sangat menyiksa, itu jelas lebih baik dari awalnya. Jika kekuatan itu terus menguat, mungkin Lindong bisa mengabaikan amukan lautan listrik suatu hari nanti. Namun, untuk mencapai tahap itu, seseorang mungkin tidak menyadari betapa hebatnya rasa sakit yang harus ia tanggung. Jika pikiran seseorang tidak tangguh atau jika dia lemah, bahkan jika seseorang menyadari situasi ini, dia mungkin tidak dapat bertahan. Mempertimbangkan hal ini dan kecepatannya, untuk mencapai tahap mengabaikan pencahayaan, Lindong menghapus aliran cairan listrik di kepalanya, menatap lautan listrik keperakan yang masih belum ada habisnya sebelum dia sedikit mengernyit. Berdasarkan dugaannya, jika terus begini, dibutuhkan waktu setidaknya setengah tahun. Dan tentu saja, Lindong tidak mampu meluangkan waktu. Dalam waktu setengah tahun, perang 100 kerajaan akan dimulai. Sebelum itu dimulai, dia harus melewati ujian naga hijau dan mendapatkan warisan balai naga hijau. Bukan tidak mungkin untuk meningkatkan kecepatannya. Sementara Lindong tersiksa karena hal ini, suara tikus kecil terdengar di dalam dirinya. Apakah kamu punya solusinya? Lindong sedikit kaget dan malah bertanya pada tikus kecil. Cairan listrik ini memang mengandung semacam energi penguatan. Energi itu hanya akan dilepaskan pada puncak rasa sakitmu. Namun, energi yang dilepaskan secara otomatis hanya 1/10 dari total jumlah energi yang sebenarnya terkandung dalam cairan listrik tersebut. Selama kamu bisa menyimpan sisa 90% energinya, kecepatan penguatan tubuhmu secara alami akan meningkat, tikus kecil menjelaskan dengan acuh tak acuh. Lalu, apa selanjutnya? Lindong bertanya dengan jelas. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lindong tidak kehilangan kendali dalam ekstasi. Sebaliknya, kelopak matanya terkulai. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Hehe, tidak apa-apa, hanya saja rasa sakit yang harus kamu tanggung akan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, tikus kecil menyeringai. 10 kali. Sudut mata Lindong bergerak-gerak. Meskipun dia telah melakukan persiapan mental, tubuhnya masih gemetar. Rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia biasa. Ini memang sesuatu yang tak tertahankan.
Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kecepatan penguatan tubuhmu. Tentu saja, itu tergantung padamu apakah kamu bisa melakukannya atau tidak, jawab tikus kecil. Pilihan apa yang aku punya? Lindong tampak agak tidak berdaya. Kemudian, dia menegakkan tubuhnya dan menatap ke kejauhan dan berkata, terserah padamu untuk memanen sisa energinya. Sedangkan untuk menahan rasa sakit, serahkan padaku. Mari kita mulai. Lindong mengepalkan tangannya dan matanya tiba-tiba menjadi fokus. Lalu, tanpa ragu sedikit pun, dia maju selangkah. Cih! Ketika Lindong mulai berjalan lagi, petir dari lautan listrik segera meluas ke arahnya dan ditransmisikan dari kakinya ke tubuhnya. Seketika, rasa sakit yang hebat kembali menjalar ke seluruh tubuhnya. Aku akan mulai sekarang. Kamu harus menanggung rasa sakitnya sendiri. Jika kamu tidak bisa menahan rasa sakitnya, beritahu aku. Saat energi kekerasan kembali mengalir ke tubuh Lindong, suara tikus kecil sedikit muram. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Lindong bisa merasakan rasa sakit yang tajam di tubuhnya meningkat hampir dalam sekejap. Langkah yang diambil Lindong di lautan listrik terhenti dan tubuhnya tiba-tiba bergetar berulang kali. Keringat dingin terus-menerus mengucur dari keningnya dan akhirnya mengikuti sisi wajahnya dan turun. Tanpa diduga, rasa sakit yang tajam seperti itu bisa begitu brutal. Fitur wajah Lindong sangat terdistorsi dan mulutnya terengah-engah. Setelah sekian lama berada dalam kondisi seperti itu, Lindong yang terpuruk akhirnya bisa merasakan rasa sakit yang hebat perlahan memudar. Saat rasa sakit yang hebat memudar, energi aneh yang telah lama ditunggu-tunggu Lindong akhirnya tiba seperti hujan musim semi yang menenggelamkannya. Energi aneh menyebar ke seluruh anggota tubuhnya dan ke tulangnya. Pada saat itu, otot, saraf, dan sel Lindong, yang mati rasa karena rasa sakit yang hebat, mulai menunjukkan tanda-tanda memanas. Energi yang dia keluarkan karena rasa sakit yang hebat sebelumnya kini pulih sedikit demi sedikit. Kekuatan yang dia rasakan sebelumnya menjadi semakin kuat secara tidak jelas. Ini memang efektif. Ketika Lindong merasakan kekuatan yang pulih di tubuhnya, suasana hatinya tiba-tiba meningkat dan kilatan kebahagiaan melintas di matanya. Di bawah pengaruh energi aneh, dia bisa merasakan seluruh tubuhnya secara bertahap menguat. Kalau terus begini, dia mungkin memenuhi syarat untuk menghadapi kesengsaraan nirwana kedua dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun ujian naga hijau ini menyakitkan, sebenarnya ini adalah tempat latihan yang ideal. Saat Lindong merasakan kekuatan yang pulih di tubuhnya, dia lalu menarik napas dalam-dalam. Saat ini, tidak ada banyak waktu tersisa dan dia tidak mungkin membuang waktu lagi di tempat ini. Segera setelah dia melakukan sedikit penyesuaian, dia mengambil satu langkah ke depan dan terus berjalan. Di lautan listrik yang tampaknya tak terbatas, sosok samar yang diselimuti cahaya keemasan terlihat berjalan melintasi lautan dengan perlahan. Namun, postur berjalannya sekuat gunung. Lautan listrik sangat luas. Seseorang yang berdiri di tengah lautan ini akan tampak remeh seperti seekor semut. Namun, Lindong tidak gemetar ketakutan di bawah kehebatan laut. Sebaliknya, dia terus berjalan ke depan tanpa berhenti sama sekali. Jelas sekali, mustahil melewati lautan listrik dalam waktu 1 hari. Mengenai waktu, Lindong terlalu malas untuk mencatatnya. Yang dia tahu hanyalah terus berjalan, selangkah demi selangkah. Tidak peduli seberapa besar lautan listrik itu, pasti ada ujungnya. Waktu berlalu dengan tenang di lautan listrik. 3 hari, 5 hari, 10 hari. 3 hari yang lalu, Lindong hampir muak dengan rasa sakit yang menyiksanya. Di bawah rasa sakit yang luar biasa seperti itu, bahkan sifat tekadnya hampir menyerah. Untungnya, tubuh manusia memiliki kemampuan beradaptasi terhadap rasa sakit yang hebat dan ada sifat yang menguatkan karena berada di bawah rasa sakit yang hebat juga. Meskipun setiap sesi latihan akan membuat Lindong kesakitan, dia pada akhirnya akan bertahan melalui penderitaannya. Bahkan tikus kecil pun agak terkejut dengan sifatnya ini. Setelah melewati 3 hari terakhir dengan rasa sakit yang luar biasa, bertentangan dengan kepercayaan, rasa sakit yang hebat tidak kunjung hilang. Sebaliknya, itu sebenarnya karena tubuh Lindong mulai terbiasa dengan rasa sakit yang menyiksa. Seiring berjalannya waktu, terutama ketika sudah mencapai hari ke-10, tubuh Lindong sepertinya mengembangkan antibodi untuk melawan kekuatan kejam dari lautan listrik.
rasa sakit yang hebat seperti itu mulai berkurang secara signifikan. Namun, meskipun Lin Dong mulai mengembangkan antibodi, dia masih belum bisa melihat akhir dari lautan listrik. Lin Dong sedikit bingung dengan situasi ini. Namun, dia tidak pernah panik sama sekali. Karena ini seharusnya menjadi ujian, pasti ada titik akhirnya. Dapat diasumsikan bahwa praktisi yang sangat kuat yang menciptakan dimensi ini, tidak akan begitu bodoh untuk sengaja bermain-main dengan generasi selanjutnya. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, Lin Dong terus berjalan di lautan listrik yang luas ini selama 5 hari. Kilat perak turun dari awan hitam secara terus-menerus. Akhirnya, mereka menghantam lautan listrik dan menciptakan gelombang pasang petir setinggi langit. Saat gelombang pasang petir menyapu lautan, sesosok tubuh bercahaya keemasan terlihat berjalan perlahan di atas laut. Ketika gelombang pasang menghantamnya dengan kejam, dia bahkan tidak menggembung. Cairan listrik yang menempel di tubuhnya mengeluarkan busur listrik. Namun, mereka tidak bisa lagi menimbulkan rasa sakit sedikit pun pada tubuhnya yang telah menjalani setengah bulan pelatihan di lautan listrik ini. Lin Dong menggunakan telapak tangannya untuk menghilangkan cairan listrik di tubuhnya. Dalam waktu setengah bulan, tubuhnya telah menguat secara signifikan. Setelah melalui rasa sakit yang menyiksa yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, dia akhirnya menerima hadiah yang pantas. Lin Dong menatap ke kejauhan dan memandangi lautan listrik keperakan yang cemerlang dan mengerutkan alisnya. Menurut persepsinya, jumlah penguatan yang bisa diberikan oleh lautan listrik pada tubuhnya telah melemah secara signifikan. Pada saat ini, tes ini sepertinya tidak ada gunanya. Ini akan segera berakhir, gumam Lin Dong sambil menatap lautan listrik. Saat Lin Dong menyelesaikan kalimatnya, suasana di sekitarnya tiba-tiba membeku. Di tengah lautan listrik, banyak pusaran air yang dahsyat muncul. Lin Dong menunduk dan memandangi lautan listrik yang bergulung di bawah kakinya. Segera setelah itu, pupil matanya membesar dan dia bisa merasakan ada sesuatu yang keluar dari dasar lautan listrik.